Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Idra di Seruput Kopi Firman dengan renungan yang berjudul Pelayanan itu panggilan, bukan sekedar pilihan. Banyak orang berpikir pelayanan adalah pilihan karier, seperti memilih profesi lain. Selama punya hati yang baik dan motivasi yang tulus, ya sah-sah saja melayani. Tetapi kebenarannya, pelayanan bukan profesi, melainkan panggilan. Bukan sekedar soal niat baik, melainkan mandat ilahi yang diberikan langsung oleh Tuhan. Paulus tidak pernah mencalonkan diri sebagai rasul. Ia tidak ikut program pelatihan pelayanan, lalu lulus ujian menjadi rasul. Ia dipanggil secara langsung dan supranatural oleh Tuhan. Begitu Allah memanggil, saat itu juga dia menjadi rasul. Bukan nanti, bukan sambil belajar dulu. Panggilan Tuhan bukan trial and error. Begitu Tuhan tetapkan, selesai. Sama seperti Sostenes, mantan kepala rumah ibadat orang Yahudi di Korintus. Dulu dia menentang Paulus, tapi kemudian bertobat dan justru menjadi rekan sepelayanan Paulus. Tidak ada sekolah teologi manapun yang bisa mengubah hati seperti itu. Itu murni karya Roh Kudus melalui panggilan Tuhan. Di dunia, seseorang bisa jadi pemimpin lewat pencapaian atau pemilihan. Tapi di kerajaan Allah, seorang pemimpin rohani tidak boleh menetapkan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang berhak memanggil dan menetapkan. Mengapa? Karena hanya panggilan Tuhan yang disertai pengurapan supranatural. Dan hanya pengurapan itulah yang mampu memerdekakan orang dari belenggu dosa, ketakutan, dan kepahitan hidup. Sering terdengar ungkapan, saya sedang belajar jadi pendeta. Secara alkitabiah ini rancu. Kita memang bisa belajar komunikasi, leadership, atau manajemen jemaat supaya pelayanan lebih efektif. Tetapi menjadi hamba Tuhan bukanlah hasil belajar, itu buah panggilan. Kita bisa menangkap panggilan Tuhan dan meresponinya, tapi tidak bisa menciptakan panggilan itu lewat ambisi pribadi. Sayangnya ada orang-orang dengan niat tulus masuk pelayanan, padahal tidak pernah menerima panggilan dari Tuhan. Mereka ingin menolong, ingin mengubah hidup orang lain, ingin menjadi terang. Semuanya niat yang mulia. Tapi niat baik saja tidak cukup. Jika tidak dipanggil, pelayanan akan terasa berat, kering, dan penuh frustrasi. Melayani tanpa panggilan ibarat mencoba menyalakan api tanpa bahan bakar. Mungkin menyala sebentar, tapi cepat padam. Sebaliknya, ketika seseorang sungguh dipanggil Tuhan, di tengah tekanan, tantangan, bahkan pengkhianatan sekalipun, ia tetap bertahan. Bukan karena kuatnya pribadi, tetapi karena pengurapan Tuhan yang menopangnya. Panggilan juga bukan soal gelar. Banyak orang punya titel rohani, tetapi tidak membawa kuasa. Ada juga orang sederhana, tidak terkenal, tapi ketika bicara, kuasa Tuhan mengalir dan menyentuh hati.
itu bukan karena mereka hebat, melainkan karena mereka benar-benar dipanggil. Ketika seseorang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, saat ia berbicara, mengajar, atau bersaksi, kuasa Tuhan akan mengalir. Kristus memang sudah tinggal di dalam roh setiap orang percaya. Tapi seberapa besar kuasa itu bekerja tergantung seberapa inti hubungan kita dengannya dan seberapa besar kita memberi ruang bagi Tuhan untuk berkarya melalui kehidupan kita. Tuhan memberi manusia kehendak bebas dan Dia menghargainya. Jadi pelayanan itu bukan profesi yang bisa dipelajari lalu dipromosikan. Itu urusan panggilan dan hanya bisa ditangkap lewat hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil, Dia juga yang melengkapi, mengurapi, dan yang menyertai. Kalau bukan Tuhan yang memanggil, sehebat apapun hasilnya, hanya akan melelahkan dan merusak. Mari kita doakan dan dukung mereka yang sungguh-sungguh dipanggil Tuhan dalam pelayanan. Dan bagi kita yang sedang mencari panggilan hidup, jangan buru-buru lompat ke mimbar. Duduklah lebih dahulu di kaki Tuhan, dengarkan suaranya. Kalau Dia memanggil, tidak ada pintu yang tertutup. Tapi kalau Dia belum memanggil, lebih baik setia dulu di tempat kita sekarang. Kesetiaan dalam perkara kecil seringkali adalah ujian sebelum panggilan besar itu datang. Pelayanan itu panggilan, dan jika benar dari Tuhan akan terasa seperti nafas, mengalir alami, tidak dibuat-buat, dan membawa dampak yang nyata. Tuhan tidak memanggil orang yang sudah layak, tetapi Dia melayakkan orang yang Dia panggil. Quote dari Oswald Chambers. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman. Tuhan memberkati.